Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Teguh Novandi dan dari Fakultas Teknik Industri Muhammadiyah Riau semester 7 reguler B ingin memenuhi tugas dari Bapak dosen Muhammad Kurtubi AMD ST CIPM dengan tugas yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Yang dimaksud dengan manajemen proyek merupakan manajemen yang diterapkan pada suatu proyek untuk mencapai suatu hasil tertentu, atau manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan mengadakan pengawasan terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Dan yang kedua, soalnya jelaskan proses manajemen proyek. Menurut saya proses merupakan serangkaian tindakan atau aktivitas yang saling terkait untuk membuat suatu spesifikasi produk, layanan, atau hasil. Proses manajemen proyek yang pertama melakukan initiating atau memulai. Pada permulaan ini ketika sponsor memberikan mandat kerja kepada manajemen proyek. Yang kedua itu planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan ini berisi proyek dan pendefinisian aktivitas untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, execution atau eksekusi. Tahap ini pelaksanaan proyek di mana pengendalian jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Dan yang keempat, monitoring dan controlling. Tahap ini pengendalian sejak tahap perencanaan hingga proses eksekusi selesai dilaksanakan. Yang kelima, closing. Tahap ini untuk mengakhiri sebuah proyek di mana project manager secara resmi mendokumentasikan seluruh arsip proyek dan catatan hasil pembelajaran proyek. Ya, soal yang berikutnya, sebutkan dan jelaskan siapa saja stakeholder proyek. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa saja stakeholdernya. Yang pertama itu sponsor. Sponsor itu merupakan pihak pemilik dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Yang berikutnya customer dan user. Itu merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contohnya jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak pembeli apartemen. Berikutnya itu seller. Seller itu merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek dalam konteks owner. Maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Berikutnya itu business partners. Itu merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contohnya itu jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partners. Yang berikutnya itu organisasi grup. Merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Yang berikutnya fungsional manager. Itu merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran, dan lain-lain. Berikutnya itu institusi keuangan.
Ini merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Lalu pemerintah pusat dan setempat. Ini merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintah terkait yaitu PU, perhubungan, lembaga, auditor dan lain. Sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Yang berikutnya itu expert. Ini merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya adalah ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain-lain. Ya, lalu konsultan. Konsultan ini merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Lalu staf proyek. Staf proyek ini merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek, seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, staf konsultan, dan lain-lain. Lalu lingkungan sekitar proyek ini merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Lalu soal yang berikutnya, apa yang dimaksud proyek industri manufaktur dan proyek pengembangan produk baru? Jelaskan. Ini menurut saya industri manufaktur itu merupakan suatu proses yang merupakan bagian dan cabang industri yang menggunakan sejumlah peralatan modern seperti mesin industri, program manajemen yang teratur dan terukur untuk melakukan transformasi barang mentah menjadi barang jadi dan layak dijual. Beberapa contoh perusahaan manufaktur seperti perusahaan garment, perusahaan tekstil, industri barang kerajinan, industri otomotif, industri elektronika. Lalu proyek pengembangan produk dan produk baru ini merupakan strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi. Pada proyek ini dapat memperoleh laba yang digunakan melalui volume yang ditingkatkan. Baiklah, soal berikutnya itu sebutkan 3 tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini ada 3. Yang pertama itu manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top manajemen atau manajemen puncak adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan seperti CEO, CFO, COO, atau presiden direktur dan wakil presiden direktur. Manajer-manajer yang berada di tingkat manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dan mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Yang kedua itu manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti general manager, plan manager, factory manager, regional manager, ataupun divisi manager. Manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Yang ketiga itu manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat pertama atau disebut juga dengan first level management
merupakan manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manajer, seksi manajer, superintendent, mandor atau supervisor. Para manajer ini manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas. Baiklah, soal yang kelima itu soal yang keenam, jelaskan 5 aspek-aspek dalam manajemen proyek. Aspek-aspek dalam manajemen proyek ini yang perlu dipertimbangkan agar output proyek sesuai dengan sasaran, tujuan dan direncanakan adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan. Maka aspek-aspek ini mungkin sangat perlu. Yang pertama itu aspek keuangan. Masalah ini berkaitan dengan pembelanjaan, pembiayaan proyek, biasanya berasal dari modal sendiri atau pinjaman dari bank atau investor dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua itu aspek anggaran biaya. Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Perencanaan yang matang terperinci akan memudahkan proses pengendalian biaya sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Yang ketiga itu aspek manajemen sumber daya manusia. Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama proyek berlangsung yang berfluktuatif agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks. Perencanaan SDM didasarkan atas organisasi proyek yang dibentuk sebelumnya dengan melakukan langkah-langkah proses staffing SDM, deskripsi kerja, perhitungan beban kerja, deskripsi wewenang dan tanggung jawab SDM serta penjelasan tentang sasaran dan tujuan proyek. Yang keempat itu aspek manajemen produksi. Masalah ini berkaitan dengan hasil akhir dari proyek. Hasil akhir proyek negatif bila proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Agar hal ini tidak terjadi, maka dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas SDM, meningkatkan efisiensi proyek, proses produksi dan kerja, meningkatkan kualitas produksi melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu. Yang kelima itu aspek harga. Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal persaingan harga yang dapat merugikan perusahaan karena produk yang dihasilkan membutuhkan biaya produksi yang tinggi dan kalah bersaing dengan produksi lain. Ini mungkin ada 9 aspeknya. Saya sambung saja. Yang keenam itu aspek efektivitas dan efisiensi. Masalah ini dapat merugikan bila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi atau tidak efektif, atau dapat juga terjadi bila faktor efisiensi tidak dipenuhi sehingga usaha produksi membutuhkan biaya yang besar. Yang ketujuh itu aspek pemasaran. Masalah ini timbul berkaitan dengan perkembangan faktor eksternal sehubungan dengan persaingan, harga, strategi promosi, mutu produk, serta analisis pasar yang salah terhadap produksi yang dihasilkan. Yang ke-8 itu aspek mutu. Masalah ini berkaitan dengan kualitas produksi akhir yang nantinya dapat meningkatkan daya saing serta memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang ke-9 itu aspek waktu. Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya bila terlambat dari yang direncanakan serta akan menguntungkan bila dapat dipercepat. Mungkin sekian dulu jawaban yang saya bacakan, yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, komen, like,